Untuk teman-teman di MTS, tinggal langsung memilih saja semua di sini. Tinggal memilih semua. Kemudian, kalau yang MA atau SMA sesuaikan dengan jurusannya. Misalnya soal ini fisika. Fisika itu hanya miliknya IPA saja. Berarti tinggal pilih IPA kalau mau diaktifkan untuk IPA saja. Kalau mau diaktifkan untuk IPS, IPS saja. Misalnya sosiologi itu hanya berlaku di IPS saja. Maka soal ini diaktifkan hanya khusus IPS. Umum, tapi umum untuk IPS. IPS itu misalnya ada 5 kelas. Berarti umum untuk IPS yang 5 kelas. Maksudnya seperti itu. Itu pengertiannya daripada umum dan jurusan. Kemudian mata pelajaran. Misalnya saya pilih tadi semua, kemudian mata pelajarannya saya ambil misalnya simulasi. Saya ambil simulasi misalnya. Saya coba ambil mata pelajaran simulasi. Oke, coba simulasi aja lah. Nanti baru saya ganti ini. Kemudian tingkat 12. Karena data kita tadi data kelas 12. Rombelnya untuk semua kelas 12. Semua kelas 12 harus mengikuti simulasi. Kalau mau per kelas boleh, ya, per kelas boleh. Tapi kalau soal itu berlaku untuk semua, maka tinggal pilih untuk semua kelas 12. Tetapi kalau nanti misalnya contoh di sini jurusannya IPA, jurusan IPA, maka di sini tingkatnya 12, rombelnya semua IPA, maksudnya semua IPA, begitu. Nanti IPS pun sama, semua IPS. Jadi soal ini berlaku untuk semua IPS. Jadi menyusun soalnya tidak guru menyusun, misalnya guru yang mengajar kelas ini dia menyusun untuk kelas ini, ujian untuk kelas ini, tidak. Jadi satu soal itu berlaku untuk semua siswa, begitu. Kemudian jurusan IPS atau semua tadi, kemudian di sini rombel untuk semua karena kita mau simulasi untuk semua siswa. Kemudian waktu pelaksanaannya, ini menjadi kunci. Kunci soal itu diaktifkannya bagaimana? Nah, di sini. Tanggal mulai. Kita klik tanggal mulai, misalnya ujiannya kita mulai hari ini, tanggal 24. Kita klik tanggal 24 hari ini. Ujiannya, hari Sabtu, tanggal 24. Sampai dengan kapan? Sampai dengan hari ini saja simulasinya, tanggal 24. Kalau simulasi mau dibuka dari tanggal 24 sampai 29, silakan diklik 24 sampai 29. Jadi siswa nanti dari tanggal 24 sampai 29, mereka bisa melakukan simulasi, baik itu di rumahnya, mereka bisa simulasi sendiri, mencoba-coba untuk melakukan. Kemudian durasinya, durasi waktunya berapa menit? Ini yang dimaksudkan dengan durasi waktu. Durasi waktu ini adalah misalnya siswa melakukan ujian itu sebanyak 90 menit. Maka maksimalnya di sini 90 menit nih, kita isi. Atau 120 menit, 2 jam. Kita isi 120 menit di sini. 60 menit, maka kita isi 60. Jangan diisi, diisi 60. Kalau ujiannya 60 menit. Kalau dalam menit, 120 menit, 2 jam misalnya. Biasanya 2 jam. Kemudian durasi minimal untuk selesai. Jadi siswa nanti ada durasi minimalnya. Jadi tidak sembarang siswa itu mengklik selesai. Jadi siswa tidak harus cepat begitu. Jadi ada siswa yang tidak baca soal kah atau yang lainnya, tidak memperhatikan soal yang diberikan gurunya, gurunya capek menyusun soal, sedangkan siswa ugal-ugalan menyelesaikannya. Maka kita batasi durasinya untuk dia selesai. Jadi durasi dia harus selesai dari 120 menit ini harus bisa mengerjakan sampai dengan 90 menit baru bisa meninggalkan ruangan. Kita kunci di sini waktunya, 90 menit. Kemudian jumlah soal. Jumlah soal ini adalah jumlah soal yang akan jumlah soal yang akan buat oleh guru itu. Misalnya guru membuat soal tadi untuk soal simulasi ini sebanyak berapa soal? Misalnya 40 nomor. Klik 40 di sini, isi 40. Kemudian soal nanti ketika dikerjakan siswa itu secara berurutan yang diupload guru, guru misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mau dikerjakan secara berurutan atau secara acak. Artinya misalnya satu ruang kelas itu siswanya ada 20 orang dalam satu ruang kelas. Ketika soalnya 40 dilakukan pengacak, dilakukan diacak, pengacakannya soal, maka kemungkinan dalam ruang kelas itu siswa tidak ada yang
sama soalnya. Ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang di sebelahnya mengerjakan nomor 29, ada yang di sebelahnya mengerjakan lagi 35, di sebelahnya lagi mengerjakan nomor 5, dan seterusnya. Jadi selalu berbeda. Kenapa? Karena soalnya selalu diacak. Jadi setiap siswa mengakses soal, soalnya itu akan diacak. Sedangkan kalau kita memilih tidak, di sini tidak soal terurut, itu artinya semua siswa dari nomor 1 sampai dengan nomor 40 tadi, itu sama semua plak munculnya secara bersamaan. Nomor 1 semuanya nomor 1 dengan yang sama, nomor 2 semuanya dengan yang sama. Tapi untuk menjaga integritas, kita pilih tidak. Kalau kami selalu memilih acak, dengan menggunakan soal acak. Jadi, posisi duduk siswanya diacak, kemudian posisi soalnya juga diacak. Jadi anak bebas, mau digabungkan kelas 7, 8, 9, diacak seluruh secara murni, boleh. Anak MA, IPA, IPS, bahasa agama mau diacak sedemikian rupa, posisi duduknya, kemudian soalnya juga, konten soalnya juga akan diacak nomornya lagi. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kuncinya di sini. Teman-teman nanti bagian proktor ataupun bagian adminnya akan mengatur di sini, pengacakan soal ini. Lalu yang berikutnya, pembobotan jenis soal. Nah, ini pembobotan jenis soal, tergantung soal yang diupload itu jenis soalnya apa saja untuk simulasi. Jadi, teman-teman sekalian di aplikasi ini menyediakan 7 jenis soal, yaitu pilihan ganda, soal uraian, soal pilihan ganda kompleks fix, kemudian pilihan ganda kompleks bobot, kemudian jawaban singkat, menjodohkan, dan benar salah. Nah, biasanya di Juknis, khususnya kami di Kementerian Agama, Juknis terkait dengan ujian madrasah itu dari 7 jenis soal itu, kemudian si madrasah diminta untuk memilih 3 dari 7 itu. Jadi memilih 3 dari 7, paling sedikit 3. Maka di sini misalnya kita memilih pilihan ganda, maka pilihan ganda ini soalnya berapa nomor? Soalnya berapa nomor, kemudian menjodohkan uraiannya berapa nomor, pilihan misalnya memilihnya ada 3 pilihan ganda, kemudian jawaban singkat, dan juga eh, pilihan ganda kompleks fix. Apa beda pilihan ganda kompleks fix dan bobot? Bedanya seperti ini. Kalau kompleks fix itu setiap nomor, saya jelaskan dari pilihan ganda dulu ya. Kalau pilihan ganda itu siswa menjawab opsi benar, dia dikatakan benar jika jawaban itu yang dipilih siswa dari 5 opsi atau 4 opsi atau 3 opsi itu, salah satunya benar, itu pilihan ganda. Salah satunya benar. Maka nilainya yang ketika dia nyatakan pilihan opsi A benar, maka dia akan mendapat nilai A itu saja. Tetapi kalau pilihan ganda kompleks fix ini, kalau pilihan ganda tadi dia hanya benar satu saja, satu benar. Jadi tidak boleh lebih dari satu. Tetapi kalau pilihan ganda kompleks fix ini, dia nilai kebenarannya boleh lebih dari satu. Kebenarannya boleh lebih dari satu. Misal, pilihan ganda itu ada 5 opsi. Yang benarnya A dan B, atau A, B, C, atau A, B, C, D. Itu. Jadi kebenarannya lebih dari satu. Sedangkan pilihan ganda kompleks bobot ini, dia nilai kebenarannya lebih dari satu, dan setiap nomornya itu bisa kita berikan bobot yang berbeda-beda. Jadi tergantung tingkat kesukarannya, bobotnya berapa-berapa. Jadi misalnya nomor 1, kemudian opsi A, bobotnya 5, ada bobotnya 2, ada bobotnya 1, ada bobotnya 3. Jadi di situ nanti bisa diatur bobotnya. Itu lebih realnya akan kita contoh pada pembuatan soal. Oke, misalnya di sini tadi pilihan ganda tadi misalnya saya isi di sini misalnya 40%. Berarti masih sisa 60%. 60% saya mengambil soal pilihan bobot di sini adalah 30%, sudah 70%. Kemudian isian singkat atau jawaban singkat ini 30%. Ini sudah 100%. Setelah itu kita simpan. Ini namanya membuat jadwal. Membuat jadwal. Nah, setelah kita membuat jadwal, lalu kita akan melakukan pemilihan soal. Pemilihan soal. Setelah membuat jadwal, lalu pemilihan soal. Pemilihan soal kita klik di pencarian. Kemudian tahun ajarannya kita ambil 2023-2024.